Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam menjalani segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah tentukan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik ibu-ibu jamaah pengajian mu'alaf yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Allah pertemuan kita kembali sekian kalinya. Pertemuan kita insyaallah majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini materi awal kita yaitu tentang taharah. Taharah secara bahasa artinya bersuci. Nah, sedikit ada perbedaan dengan wudu. Nah, sedangkan berwudu atau wudu itu bersuci dari hadas kecil. Karena proses ini kita membersihkan anggota tubuh kita dari hadas-hadas kecil. Ya, keadaan sebelumnya yang dianggap tidak suci. Nah, misalnya kalau kita mau sholat, maka kita harus berwudu dulu. Nah, ya ibu-ibu ya. Kemudian, kita sedikit bahas apa itu hukum taharah. Nah, hukum taharah itu dalam Islam sangat penting. Nah, apalagi kita seorang wanita yang banyak mengalami yang namanya ketidaksucian. Ya, misalnya kita lagi haid, nifas, ya kan, itu kan dalam keadaan tidak suci. Nah, kita harus melakukan atau membersihkan diri kita dari hadas tersebut. Nah, itu termasuk hadas besar. Nah, ketika hadas kecil misalnya kita kentut, ya kan, buang air, nah itu masuk hadas kecil. Nanti kita bahas poin-poin selanjutnya. Nah, kita bahas hari ini adalah tentang rukun wudu, berwudu dulu kita bahas hari ini. Yang pertama adalah rukun wudu fardu yang wajib dalam berwudu, yaitu ada 6. Ya, ada 6 rukun wudu. Yang pertama niat. Nah, niat ini dalam hati, ya. Tapi kalau kita proses belajar, silakan untuk dilafazkan. Nah, apa bunyi niat berwudu? Yaitu ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Nah, membasuh muka ini dari dahi, ya, dahi di sini sampai ke rambut dan hingga dagu, ya, hingga dagu, di antara sampai di anak telinga di sini, kiri dan kanan. Jadi dari mulai bahasanya untuk ubun-ubun kita sampailah ke dagu. Boleh enggak lebih? Ya boleh. Ya kan? Nah, boleh, tapi kita kalau wanita itu kan lebih nanti basah ubun dan sebagainya, tapi boleh ketika kita di rumah enggak masalah. Nah, jadi dari sini ubun-ubun kita ya sampai ke dagu, ya kan, dan sampai ke daun antara dua anak telinga. Kemudian membasuh tangan dari ujung jari hingga siku, dari jari sampai ke siku. Nah, mengusap kepala, jadi kepala. Kemudian membasuh kedua kaki dari mata kaki sampai dari kaki sampai ke mata kaki, ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini dalam arti berurutan, jangan sampai terbolak-balik. Oke. Kemudian apa sih sunah-sunah berwudu? Ya, sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu itu antara lain yang pertama membaca basmalah.
Nah, kita mau berniat tadi, kita gunakan basmalah dulu, boleh. Karena segala sesuatu itu kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Kemudian menghadap kiblat disunahkan. Ya, kalau memang posisi air kerannya tidak menghadap kiblat atau tempat berwudu kita tidak menghadap kiblat, ya tidak masalah. Itu satu sunnah. Dikatakan sunnah yaitu ketika tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi ketika kita lakukan itu mendapat pahala. Kemudian bersiwak. Nah, bersiwak. Jadi setiap kita mau sholat kan kita harus berwudu tuh. Jadi kita bersiwak, sikat gigi. Nah, kemudian membasuh pergelangan tangan. Misalkan sebelum kita wudu itu pergelangan tangan kita basuh dulu, ya kan? Sisa-sisa apa? Setelah makan kan dicuci dengan sabun, kan? Nah, kemudian berkumur-kumur banyak 3 kali, kemudian menghirup air ke dalam hidung juga 3 kali, disunahkan itu sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh telinga. Nah, telinga ini adalah sunnah. Ketika memang sudah terbiasa menggunakan telinga tidak masalah, tapi dia bukan termasuk rukun wudu, ya, bukan yang fardunya, tapi termasuk sunnah. Kemudian mendahulukan yang kanan. Nah, kita semua anggota tubuh yang kita basuh itu dari tangan, ya, berarti kan tangan itu disunahkan disunahkan dari sebelah kanan dulu, ya kan, baru sebelah kiri. Kemudian menyela-nyela jari. Nah, takutnya ketika